Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Kevin Irawan. Saya dari kelas 07, NIM saya 150222308. Di sini saya akan memaparkan materi pengantar ilmu komunikasi, yaitu materi komunikasi massa. Sebelumnya, apa sih itu komunikasi massa? Komunikasi massa itu komunikasi melalui media atau melalui media massa yang diartikan sebuah komunikasi. Itu dapat dikatakan komunikasi massa apabila dihasilkan oleh media-media modern atau teknologi modern. Contohnya seperti media cetak, media elektronik. Sehingga penerima pesan tuh bisa menerima secara serentak. Langsung aja yuk kita ke materinya. Let's go. Oke, komunikasi massa. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu mirip-mirip lah dengan ini. Komunikasi menurut Bittner itu sebuah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Itu menurut Bittner pada tahun 1980. Lanjut ke karakteristik. Jadi di sini tuh kita dapat mempunyai 8 karakteristik. Karakteristik yang pertama, komunikasi terlembaga dan terencana. Maksudnya apa sih? Penyampaian pesan. Jadi penyampaian pesan suatu lembaga yang melibatkan banyak orang dan proses yang rumit. Terus yang kedua itu pesannya bersifat umum. Pesan bersifat umum maksudnya apa sih? Pesannya tuh dia tuh ditunjukkan kepada khalayak umum dan bukan ke kelompok yang tertentu. Jadi pesannya tuh ditunjukkan ke siapa aja gitu, ke yang umum, bukan ke kelompok tertentu. Terus yang ketiga itu komunikan itu anonim dan heterogen. Maksudnya itu penerima pesan media massa itu tidak dikenal dan terdiri dari berbagai macam latar belakang, status sosial, usia, dan lain-lain. Disebut juga dengan heterogen. Yang selanjutnya itu pesannya serempak, dan media massa dapat disampaikan secara serempak, menjangkau khalayak dalam jumlah besar dan cakupan luas. Selanjutnya itu mengutamakan isi ketimbang hubungan. Proses komunikasi itu lebih mementingkan isi pesan ketimbang hubungan dengan penerima atau pemirsa. Selanjutnya itu bersifat satu arah. Komunikasi massa itu tidak berjalan interaktif komunikasi konteks lain. Terus ada stimulasi alat indera yang terbatas. Alat inderanya tuh terstimulasi, tapi tergantung media apa yang digunakan. Terus yang terakhir itu umpan balik tertunda atau delay. Umpan balik itu yang diterima media massa sebagai pengirim pesan itu bersifat tertunda atau tidak segera. Jadi kesan datangnya itu secara tertunda gitu. Ya, kayak delay lah. Oke, ini isi pesan media massa, karakteristik isi pesan media massa. Itu ada novelty, jarak, popularitas, konflik, komedi atau horor, seks atau keindahan, emosi, nostalgia, dan human interest. Surveillance, dia itu menunjukkan pada fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan, baik di luar maupun di dalam. Yang kedua correlation, yaitu meliputi interpretasi dan analisis informasi tentang lingkungan. Terus yang ketiga ada socialization, dia menunjuk pada fungsi mengkomunikasikan informasi, nilai, dan norma masyarakat dari satu generasi ke generasi lain atau dari anggota masyarakat pada pendatang baru, atau disebut juga dengan fungsi pendidikan. Terus yang keempat ada entertainment, yaitu menunjukkan pada kegiatan komunikatif yang dimaksudkan untuk memberikan hiburan tanpa mengharap efek tertentu. Oke, pandangan tentang efek komunikasi massa. Yang pertama itu efek kuat, atau yang disebut juga dengan media massa tuh sangat pengaruh kuat ya. Terus yang kedua tuh efeknya ada efek moderat, yaitu efek media kuat tapi terbatas. Terus yang ketiga itu efek terbatas, yaitu media tidak berpengaruh kuat dan terbatas. Oke, magic bulb atau hypodermic needle, model-model efek kuat. Yang pertama, media massa itu memiliki efek mempengaruhi dan memerintah yang sangat besar terhadap khalayak. Nah, contohnya itu
peluru. Analogi satu tuh peluru, yaitu teori magic bullet. Yang kedua itu analogi jalur suntik atau teori hipodermik gitu. Oke. Di sini juga orang tuh banyak banget orang yang percaya hoax atau hoax ya kalau kata orang yang bisa banget bahasa Inggris mah, karena gitu bahwa dia tuh yakin gitu. Banyak orang tuh yakin bahwa berita yang dipaparkan oleh media massa itu udah pasti benar. Taunya itu padahal itu nggak semua tuh benar, itu ada aja hoaxnya. Oke, teori agenda setting, model efek, modern. Dia tuh dirumuskan oleh Maxwell, Malcolm dan Donald L. Shaw pada tahun 1972. Terus yang kedua itu media massa tuh memang tidak dapat mengaruhi orang untuk berubah sikap, tapi media massa itu cukup berpengaruh terhadap apa yang ada di pikiran orang. Itu guys. Oke. Masyarakat umum juga tidak semuanya itu perlu tahu berita tentang selebritis, tapi dengan begitu banyak dan berulang berita tentang selebritis, maka masyarakat tuh bisa terpengaruh untuk berpikir bahwa berita tentang kehidupan itu selebritis itu penting. Ini tuh contohnya kayak insert, obsesi, kiss, selebrita, kabar-kabari, silet. Oke. Lanjut ke teori kultivasi. Teori kultivasi mengklaim bahwa televisi itu mempromosikan pandangan dunia yang tidak akurat, tetapi tetap dianggap mencerminkan kehidupan nyata oleh para penonton. Terus yang kedua, seberapa besar pengaruh media terhadap individu itu ditentukan oleh seberapa banyak ia mengkonsumsi media massa sehari-hari. Oke, lanjutnya itu ada teori use and gravitization atau model efek terbatas. Itu dirumuskan oleh Elihu Katz, J.D. Blumler, and Michael Griffiths. Ya. Oke, teori ini memandang bahwa orang aktif memilih dan menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Jadi di teori ini dipandang bahwa orang tuh menggunakan media untuk kebutuhannya gitu. Oke. Zaman sekarang di era TV kabel, YouTube dan Netflix itu memberikan kendali kepada penonton untuk memilih sendiri apa yang mau mereka tonton, kapan mereka mau nontonnya, bahkan di mana mereka mau menontonnya. Jadi nggak kayak dulu tuh, kalau dulu kan ada kayak jadwal TV-nya apa, jadwal film-filmnya tuh apa, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah bebas kita mau nonton apa gitu. Oke, mungkin sekian dari pemaparan materi dari saya, yaitu komunikasi massa. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya jelaskan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.